Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, kita bisa menjadi orang yang menurunkan Tuhan dari tahtanya. Karena kita di dalam iman kita menjadi orang yang kurang percaya kepada Dia. Saudara, bukan hanya orang-orang yang tidak percaya Tuhan yang menurunkan tahta Tuhan. Namun kita sebagai orang percaya dapat bersikap demikian. Oleh karena itu saudara, betapa penting kita tiap hari semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita bisa mengenal Dia dan kita tahu posisi Dia di dalam tahta kemuliaannya dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada orang yang dapat lebih optimis kepada kelebihan dan keunggulan manusia dan lebih pesimis dengan keunggulan Kristus. Misalnya ketika seorang yang kaya raya membeli sebuah pulau dan ia membangun di pulau itu secara mewah, maka kita akan katakan bahwa ia sungguh dapat melakukannya meskipun tidak ada yang bantuin dia. Tanpa perlu join. Karena dia adalah seorang yang sangat kaya, dia pasti mampu. Tapi saudara, bagaimanakah dengan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menjadi tebusan bagi banyak orang? Saudara, berapa banyak orang mempertanyakan kesanggupannya menebus banyak orang itu? Banyak orang mempertanyakan apakah mungkin dia dapat melakukannya. Saudara, banyak orang lebih percaya kepada usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya daripada apa yang Kristus kerjakan untuk menyelamatkan manusia. Atau juga ada di antara mereka percaya kepada Yesus, namun mereka berkata, Yesus tidak cukup. Perlu ditambah oleh usaha mereka. Saudara, bagaimana dengan saudara? Saudara, pengenalan akan siapakah Kristus menjadikan seluruh usaha manusia itu kita mengerti bagaikan sampah semata-mata. Saudara, mari kita membaca Kolose pasal 2 ayat 8 sampai 15. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menasihati jemaat di kota Kolose agar mereka waspada terhadap ajaran-ajaran yang lahir dari filsafat dunia ini, maupun dari ajaran-ajaran keagamaan yang menekankan kepada jasa manusia, usaha manusia yang lebih hebat daripada Kristus dan karyanya. Rasul Paulus menasihati mengapa Kristus itu cukup bagi keselamatan kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Yesus Kristus itu adalah satu pribadi memiliki natur, yaitu Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati.
Saudara, firman Tuhan berkata begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bagaimana adanya ajaran atau filsafat yang kosong. Kosong itu artinya, saudara, hampa. Lalu ajaran itu atau filsafat itu juga palsu. Artinya bukan yang asli. Saudara, yang asli itu berasal dari Tuhan. Saudara, itu berasal dari ajaran yang turun-temurun. Dan saudara, itu semuanya tidak sesuai dengan Kristus. Saudara, mengapa Kristus yang harus menjadi hal yang utama dalam hidup kita, dan hanya Dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dengan sempurna, bukan filsafat dan bukan yang lain. Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Saudara, dalam satu ayat ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita akan natur Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus memiliki natur Allah yang sejati dan juga natur manusia yang sejati. Saudara, disitulah saudara-saudara Yesus Kristus menjadi penyataan Allah kepada manusia. Sehingga manusia bisa melihat Dia. Melihat Yesus adalah melihat Allah Bapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada siapapun yang menyatakan filsafat apapun, pengajaran manapun yang dapat setara dengan Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus, Dia adalah Allah itu sendiri yang datang mengenakan manusia. Saudara, disitulah saudara-saudara, kesempurnaan karya Kristus tidak perlu ditambah apapun. Karena Dia sendiri adalah di atas segala sesuatu. Namun Dia sendiri menjadi sama dengan manusia. Saudara, filsafat apapun hanya mengeluarkan ajaran demi ajaran. Keyakinan-keyakinan juga sama, memberikan ajaran-ajaran. Saudara, tetapi Kristus, Dia memberikan dirinya bagi kita. Saudara, siapakah dirinya? Dirinya itu adalah Allah itu sendiri. Dan bukan itu saja. Dia menjadi manusia supaya Dia boleh menggantikan kita. Agar kita yang seharusnya binasa, namun kita boleh menerima hidup yang daripada Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, Yesus Kristus melepaskan kita yang percaya kepadanya dari kuasa dosa dan menghidupkan kita, dan Dia tinggal di dalam kita. Saudara, firman Tuhan berkata, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan di dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudara, apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita sebagai orang percaya itu sempurna. Saudara, Kristus yang telah menebus kita, Alkitab katakan kita dipenuhi di dalam Dia. Saudara, Dia tinggal di dalam kita. Dia tidak tinggal di luar kita semata-mata. Meskipun Dia transenden, namun Dia itu imanen, tinggal di dalam kita.
Siapakah dia yang tinggal dalam kita? Dia adalah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Dia di atas segala sesuatu. Saudara, dia yang tinggal di dalam kita adalah dia yang telah melepaskan kita dari manusia lama kita, sehingga kita boleh menjadi manusia baru. Yang bukan diusahakan oleh kekuatan kedagingan kita, yang hasilnya hanya kecemaran dan dosa, tetapi oleh kuasa Allah yang membangkitkan kita itu, saudara-saudara. Sebagaimana kuasa Allah di dalam kebangkitan Kristus itu pun bekerja di dalam hidup kita. Saudara, di situlah saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang dihidupkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, yaitu hidup rohani. Sehingga saudara, kita adalah orang lebih daripada orang-orang menang di dalam Kristus, karena kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang satu kali nanti kita mengalami sepenuhnya kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Saudara, disitulah saudara-saudara, mengapa kita tidak perlu mengandalkan yang lain? Mengapa kita harus hidup dalam Kristus? Mengapa kita hanya mengandalkan Kristus di dalam hidup kita? Karena di dalam Kristus, Allah telah menyediakan segala sesuatu secara sempurna. Karena dia adalah Allah itu sendiri, dan dia telah menjadi manusia, dan dia telah mengalahkan segala kuasa apapun. Sehingga saudara, tidak ada seorang pun dan tidak ada kuasa apapun yang dapat merebut kita miliknya dari tangan dia. Karena dia adalah di atas segala sesuatu. Oleh karena itu saudara, mari kita terus mengenal dia. Semakin kita mengenal dia, semakin kita bersyukur kita telah menjadi miliknya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami yang hidup masih di dunia ini, yang begitu banyak ajaran-ajaran di luar, kami tetap semakin mengenal Kristus dan tetap memberitakan Kristus, dan kami hidup di dalam Kristus. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang memuliakan Tuhan, namun juga menjadi orang-orang percaya yang menikmati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.